Hari ini kita akan melanjutkan serial Babat Pekalongan 2 atau Lakon Pekalongan. Historis kota Pekalongan itu termasuk ke dalam 10 kota yang menjadi pusaka di Indonesia. Hal ini memang belum pernah terdengar oleh masyarakat pada umumnya. Sampai saat ini, bukti sejarah yang kami kumpulkan adalah dari zaman Mataram kuno Hindu-Buddha yang berlangsung sekitar 11 abad yang lalu di situs Linggayoni Naga Pertala Petongkriono. Kota Pekalongan memang tidak memiliki peninggalan berupa candi yang berukuran besar dan peninggalan sejarah lainnya. Tetapi kita bisa menunjukkannya dengan batik tradisional yang sudah berumur ratusan tahun. Jadi sudah sewajarnya kota Pekalongan itu disebut sebagai kota batik. Bukan hanya batik saja, tetapi perdagangan dan pelabuhan Pekalongan itu sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Ya, dulu jika ada pedagang dari luar yang datang, tempat pertama yang akan didatangi adalah pesisir utara Jawa. Posisi strategis sebagai jalur tengah perdagangan adalah kota Pekalongan. Sehingga di kota ini terdapat titik tengah jalur perdagangan yang letaknya tepat di sebelah kiri saya. Di belakang saya ini adalah Sungai Slamaran. Berawal dari hilir Sungai Slamaran yang berada di sebelah kiri saya atau di sebelah utara, Sungai Slamaran memiliki hilir yang sangat luas. Dulu diceritakan Sungai Slamaran ini memiliki luas sekitar kurang lebih 150 meter. Dengan lebar kurang lebih 150 meter, itu memungkinkan berbagai macam kapal itu masuk ke dalam hilir. Bahkan saat itu banyak kapal layar yang masuk ke dalam sungai hingga percabangan sungai di belakang Dinas Kelautan di sebelah selatan. Kapal layar itu dapat masuk melawan arus dengan memanfaatkan teori Bernoulli. Salah satu menjadi alasan kenapa kota Pekalongan itu dipilih sebagai jalan tengah. Selain memang posisinya di tengah pesisir utara Jawa, Pekalongan memiliki daratan yang cukup besar atau cukup datar. Daratan tidak terlalu miring hingga jalan sungai yang saat itu menjadi jalan utama perdagangan itu mungkin untuk masuk sampai ke pusat kota karena arusnya yang stabil. Nah, di belakang kita bisa kita lihat ini adalah kapal sekarang, kapal di zaman sekarang itu diperkirakan atau diperbandingkan dengan kapal-kapal terdahulu itu 10 kali lipatnya dari besar kapal sekarang ini. Jadi bisa kita bayangkan besarnya kapal dan sungai pada saat itu sehingga bisa masuk ke dalam perkotaan atau di daerah atau belakang Dinas Kelautan. Cara pedagang dan masyarakat pada abad ke-10 yang membawa barang menggunakan rakit itu masuk sampai ke wilayah perkotaan. Nah, di sini ada cerita unik bahwa di sekitar jembatan Loji itu sudah ada pasar dan pasar itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya. Nah, di sekitar atau di samping jembatan Loji itu dulunya juga ada sebuah pos penjagaan polisi. Nah, pos penjagaan polisi ini dibuat karena para pedagang itu memang menurunkan barang dagangannya di sekitar sini sehingga apabila tidak dijaga itu sangat rawan sekali. Ya. Nah, perahu yang masuk ke atau yang melewati sungai ini terdapat 3 jenis perahu. Yang pertama adalah
perahu layar kecil dengan layar hanya satu. Yang kedua adalah perahu rakit atau perahu rakit yang penggunaannya menggunakan dorongan bambu, dan yang ketiga menggunakan perahu yang diayuh menggunakan kayu. Nah, konon cerita ya, dahulu Baurekso itu juga pernah membawa perahunya ketika mau menyerang ke Batavia dan diletakkan di sekitar sini. Kemudian melakukan serangan ke Batavia. Nah, ketika jalan Pantura itu sudah dibangun dan jadi, barulah moda transportasi itu tidak menggunakan layar lagi atau perahu lagi untuk menuju ke kota, melainkan menggunakan transportasi darat. Penasaran dengan cerita-cerita sejarah di kota Pekalongan dan sekitarnya? Selalu ikuti perjalanan kami di Tim Soko Halong.